Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah tutorial menggunakan software atol dengan menggunakan frekuensi UMTS atau HSPA. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Udayana di konsentrasi telekomunikasi dengan nama kelompok Mareta Elizabeth, Oktaviansyah Setio Baskoro, Prasanti Dia Sekartaji, dan Willy Susanto. Kami berempat akan melakukan sebuah perencanaan dengan menggunakan software atol. Sekarang kita akan mulai tutorialnya. Pertama-tama buka software atol yang udah diinstal. Kemudian klik File, New, lalu klik From a Document Template. Di situ ada beberapa frekuensi yang dapat dipilih, nggak harus UMTS. Nah, tapi pada kali ini kita akan menggunakan frekuensi UMTS HSPA. Nah, akan muncul satu lembar kerja di mana kita pertama-tama akan memasukkan peta yang kita inginkan dan di sini kita akan menggunakan peta Jawa. Klik keduanya lalu di open dan di import. Lalu akan muncul peta kasar seperti itu. Nah, di atol ini kita harus klik import. Pertama kita akan mengeset data clutternya. Yang pertama itu adalah clutter, lalu masukkan file index dan di open. Muncul tipe data dan kita pilih clutter classes. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, yang kedua kita import lagi. Lalu kita pilih height-nya, index open. Lalu kita pilih altitude dan di OK. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, satu lagi kita akan import vektor, index dan di open. Lalu klik yang vektor dan di OK. Ya, kita akan klik dokumen, properties, lalu di projection itu kita klik yang itu ya, lalu kita pilih WGS 84 UTM zones dan kita memilih WGS 84 UTM zone-nya yang 49S. Nah, lalu di OK. Untuk display-nya kita pilih yang WGS 84 yang regionnya di world. Nah, degree-nya kita pilih yang ketiga, lalu di OK. Selanjutnya kita akan menentukan daerah-daerah mana aja yang termasuk kategori urban, suburban, laut dan sebagainya dengan cara kita klik view, lalu Geo Explorer. Nah, di situ ada submenu clutter classes, kita klik kanan, lalu di properties. Nah, untuk menentukan warnanya kita klik, lalu kita di sini akan menentukan urban itu warnanya merah. Nah, untuk suburban kita warna orange. Nah, si ini warnanya biru, lalu village warnanya orange muda, swamp atau rawa ini kita beri warna coklat, dan forest berwarna hijau.
lalu kita oke. Apply dan di oke. Nah, di sini akan muncul warna-warna yang menentukan mana-mana aja daerah yang tadi kita udah sebutkan. Nah, di sini kita akan mencari mana daerah yang akan kita pilih, yaitu daerah urban yang berwarna merah. Kita klik zoom. Nah, di sini akan kelihatan ada warna orange, orange muda, dan warna merah. Nah, di sini kita akan menentukan daerah yang berwarna merah ini di mana kita menginginkan daerah urban. Nah, dengan melakukan selection. Nah, selanjutnya kita akan seleksi daerah yang kita mau. Pada menu zone ini kita bisa expand. Lalu kita klik focus zone. Nah, kita draw polygon ini untuk menseleksi daerah yang akan kita tuju. Akan muncul tampilan seperti berikut kalau kita udah menentukan seleksi yang kita mau. Langkah berikutnya kita klik view, lalu network explorer, dan hexagonal design ini kita checklist, lalu kita klik kanan, terus kita new group. Nah, kita melakukan langkah seperti berikutnya, yaitu seleksi seperti berikut ini. Tujuan kita untuk menyeleksi ini adalah untuk mempermudah daerah yang kita mau ini. Kan ada yang daerah tadi sebelum kita seleksi ada warna orange dan ada warna merah. Nah, di sini kita hanya fokus zona yang kita mau itu adalah di daerah urban atau yang kita warnai dengan warna merah ini. Nah, setelah itu kan akan muncul seperti gambar yang ada nih. Dia ada berapa site BTS yang bisa ada di daerah tersebut. Nah, kita bisa lihat di menu site. Nah, di expand, lalu di daerah ini kita bisa mendapatkan 29 site. Nah, seperti berikut. Nah, seperti kita tahu kalau BTS itu daerah cakupannya adalah heksagonal dan memang benar ditunjukkan seperti yang kita simulasikan seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan berapa site yang ada, kita akan menentukan jenis transmitter yang kita mau. Nah, klik pada menu transmitter, klik kanan, lalu properties. Nah, di menu display type ini kita klik, lalu kita pilih automatic, dan kita akan menggunakan jenis transmitter seperti berikut. Lalu di oke. Nah, akan muncul warna-warna seperti berikut ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memprediksi berapa coverage sinyal level yang ada di BTS dengan cara klik menu pada prediction, lalu calculate, yes. Nah, kita save. Nah, di menu prediction ini kita klik kanan,
new prediction, lalu kita mengklik coverage by sinyal level, lalu kita calculate. Nah, akan muncul calculationnya 1 dari 90 untuk 29 site yang kita dapatkan. Nah, dari yang kita dapatkan ini adalah jangkauannya 90 dan kita akan membagi karena kita memiliki 29 site BTS yang kita punya. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut untuk jangkauan pada satu BTS sekitar 3,1 km. Nah, dan ditampilkan pada gambar berikut ini. Nah, di menu prediction ini kita expand, lalu akan muncul coverage by sinyal level. Kita klik kanan dan muncul display untuk parameter warna-warna berapa kuat sinyal yang dapat diterima. Nah, warna-warna ini untuk lebih detail kita akan tambahkan 2 lagi parameter. Nah, di sini kita mau menggunakan yang paling besar, itu adalah min 40 dBm dengan warna hijau muda. Nah, kita ganti jadi min 40. Selanjutnya kita mau menggunakan min 70 dBm dengan warna hijau tua. Nah, selanjutnya min 80 dBm dengan warna yang sudah benar. Selanjutnya min 90 dengan warna orange muda. Lalu min 100 dengan warna orange yang lebih gelap lagi. -110 dengan warna yang merah. Dan 120 untuk warna merah yang lebih tua. Setelah kita tentukan lalu di apply. Nah, setelah itu akan muncul warna-warna yang tadi sebelumnya bisa dilihat untuk berapa coverage sinyal yang bisa ditangkap di setiap daerah-daerah yang sudah ditentukan ini di setiap BTS. Nah, selanjutnya kita akan calculate sinyal level yang dapat ditangkap di setiap BTS ini dengan cara klik kanan pada menu coverage by sinyal level, lalu kita calculate. Nah, kan kita udah menghitung berapa kekuatan sinyal. Nah, bisa kita lihat pada warna yang sudah kita tentukan bahwa kekuatan sinyal yang bisa ditangkap semakin dekat dengan BTS itu semakin baik, bisa dikatakan baik karena bernilai mendekati 0. Nah, setelah kita calculate sinyal tadi, kita bisa lihat bahwa dalam parameter yang udah kita tentukan warnanya, nilai yang didapat di perencanaan ini adalah kuat sinyalnya yaitu min 70 untuk yang dekat dengan BTS, min 80 yang sedikit jauh dari BTS, dan untuk yang jauh itu kekuatan sinyalnya adalah min 90 dBm. Setelah kita melihat kekuatan sinyal di setiap BTS yang ada di jangkauan yang kita pilih ini, sekarang kita akan menentukan berapa jangkauan di area untuk cakupan downlink dengan cara klik prediction, klik kanan, new prediction, lalu kita pilih service area analysis untuk downlink terlebih dahulu. Nah, itu kita oke.
Nah, akan muncul warna-warna untuk parameternya. Nah, di sini kita akan mengganti untuk 15 dB kita ganti warnanya jadi hijau tua. Terus 10 dB untuk hijau muda. Nah, ya. Lalu 5 tetap dan 0 tuh kita beri warna merah. Lalu kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita bisa lihat untuk coveragenya sendiri dengan cara expand. Predictionnya kita expand. Lalu kalau pertama kita lihat coverage by sinyal level, sekarang kita akan melihat daerah service area analysis untuk downlink. Nah, dapat dilihat perbedaannya. Ini adalah jangkauan dari service area analysis untuk downlink. Lalu kita akan calculate path loss matrix di transmitter. Calculate. Dan selanjutnya kita akan untuk service area analysis ini kita akan calculate. Nah, terlihat perbedaan ketika kita belum mengkalkulasi daerah service analysis untuk downlink ini sebelum dan sesudah. Kalau di sini kita lihat dari cakupan warna yang udah kita tentukan untuk 15 warna hijau tua, 10 dB warna hijau muda, 5 dB warna biru dan 0 warna merah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa parameter pada display terlihat bahwa memang tercover dia warna hijau dengan kekuatannya EB per NT-nya itu adalah 10 dB. Nah, tapi di sini dapat dilihat bahwa ada ini. Ini dia tercover sebesar 5 dB untuk daerah sel yang ini. Nah, EB per NT itu sendiri adalah EB itu adalah energy per bit to noise power spectral density ratio, di mana EB per NT ini adalah parameter penting untuk mengukur sinyal ukuran noise ratio atau SNR ternormalisasi atau juga dinamakan SNR per bit. Nah, EB per NT ini berguna untuk membandingkan kinerja bit error rate dari skema modulasi digital yang berbeda tanpa memperhitungkan bandwidth. Nah, kita di sini yang tadinya kita nggak bisa lihat berapa cakupan EB per NT yang ada di daerah ini, sekarang kita dapat melihat berapa kekuatan dari masing-masing sel EB per NT-nya itu sendiri untuk downlink. Nah, setelah kita melakukan jangkauan untuk service area downlink, sekarang kita akan melakukan prediksi satu lagi untuk coverage area service area uplink. Dengan klik kanan di prediction, lalu kita pilih service area analysis EB per NT untuk uplink. Lalu kita oke. Muncul parameter seperti tadi. Kalau kita ingin samakan 15 untuk hijau ya, lalu 10 untuk hijau muda, 5 tetap, dan 0 itu 0 dB adalah merah. Nah, lalu kita apply dan kita oke. Untuk melihat perbedaannya kita bisa expand prediction. Sebelumnya kita calculate dengan cara klik kanan service area lalu di calculate. Nah, di sini untuk kita bisa membedakan. Nah, ini untuk kalau kita zoom out daerah ini,
Jadi warnanya hijau terang atau 10 dB dari parameter yang kita gunakan. Sekarang bisa dikatakan ini 15 dB. Karena hijau yang kita dapatkan ini lebih gelap dibandingkan di perencanaan untuk service area downlink. Nah, jadi kalau misalkan kita review dari 3 perencanaan yang kita gunakan untuk service area analysis yang di uplink, kita dapatkan hasil seperti ini dengan rata-rata kekuatan 15 dB. Tapi sama halnya dengan service area untuk downlink. Nah, di sini kita bisa lebih jelas untuk melihat bahwa coverage yang didapatkan untuk service areanya itu adalah rata-rata 10 dB. Nah, persamaan dari downlink dan uplink yang tadi kita sudah rencanakan bahwa pada wilayah ini memang di situ jangkauan service area analisis EB per NT-nya itu adalah sebesar 5 dB. Nah, ya. Terus untuk coverage by sinyal level yang tadi kita pertama, nah dapat dilihat bahwa semakin dekat dia akan semakin besar kekuatan sinyal yang dapat ditangkap semakin dekat di BTS-nya. Nah, dari hasil 3 perencanaan ini kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengekspor peta yang sudah kita tentukan ini ke Google Earth. Nah, kita klik menu Tools. Perlu dapat diingat, untuk kita sebelum mengekspor ke Google Earth, kita harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Kalau sudah terkoneksi, kita akan pilih menu Tools, lalu kita ekspor ke Google Earth. Nah, klik ketiga map yang kita inginkan, lalu kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor ketiga map perencanaan yang kita untuk site, transmitter, dan coverage plots-nya, ini kita sudah mendapatkan bahwa peta untuk perancangan daerah urban yang kita pilih adalah daerah Jakarta, yaitu di daerah Jakarta Pusat. Dapat dilihat Nah, untuk coverage sinyal yang kita dapatkan, dia ditunjukkan seperti gambar berikut. Untuk setiap BTS site yang ada. Nah, untuk service analysis untuk downlink, dia akan ditampilkan di Google Earth seperti berikut. Dan untuk service area analysis untuk uplink akan muncul seperti berikut ini. Nah, sekian tutorial dari kami berempat. Kami mohon maaf bila ada pengucapan yang salah atau penyampaian materi yang salah. Kami ucapkan terima kasih.